Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto. Saya mahasiswa Universitas Mercubuana Menteng dengan NIM 432171205157. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Arianto selaku dosen auditing 1, yaitu forum ke-14. Yang langsung saja, yang pertama yaitu jelaskan 5 prinsip dasar etika profesi akuntansi publik. Yang pertama yaitu prinsip integritas, yang kedua prinsip objektivitas, yang ketiga prinsip kompetensi dan sikap kecermatan serta kehati-hatian profesional, yang keempat prinsip kerahasiaan, yang kelima prinsip perilaku profesional. Yang untuk prinsip integritas ini sendiri merupakan suatu anggota untuk bersikap jujur dan terus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Yang kedua yaitu prinsip objektivitas, yaitu merupakan prinsip suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan oleh anggota. Yang ketiga yaitu prinsip kompetensi, prinsip kompetensi dan sikap kecermatan serta kehati-hatian profesional. Prinsip ini merupakan setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati kompetensi dan ketekunannya. Yang keempat yaitu prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan ini merupakan prinsip menghormati kerahasiaan melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai informasi tersebut tanpa persetujuan. Yang terakhir yaitu prinsip perilaku. Prinsip perilaku ini merupakan prinsip untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa. Yang pertanyaan kedua yaitu jelaskan yang dimaksud dengan independensi dan skeptisisme profesional. Yaitu independensi merupakan sikap seseorang bertindak jujur untuk memihak dan melaporkan temuan-temuannya. Jadi hanya berdasarkan bukti yang ada. Auditor diasumsikan memiliki independensi baik secara mental maupun fisik untuk melakukan tugas audit agar dapat memberikan pendapat atau mendapat opini audit secara objektif. Yang kedua, skeptisisme profesional adalah sikap yang meliputi pikiran yang selalu bertanya-tanya, waspada, lalu terhadap kondisi dan keadaan yang mengidentifikasikan adanya kemungkinan salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan atau kesengajaan atau yang disebut dalam itu fraud. Jadi dan penilaian asesmen bukti-bukti audit secara kritis. Konsep skeptisisme ini profesional yang tercermin dalam standar tersebut adalah selalu bertanya-tanya, waspada dan kritis dalam melaksanakan seluruh proses auditnya. Yang selanjutnya itu nomor 3, jelaskan kerangka kerja konseptual untuk penerapan KEPAP ini. Proses perumusan kerangka konseptual pada dasarnya merupakan proses evolusi yang dihasilkan dari pekerjaan atau proyek sebelumnya. Jadi upaya dilakukan sebelum dihasilkan kerangka konseptual ini dapat dilacak pada berbagai publikasi. Kerangka kerja konseptual akan meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemangku laporan keuangan atas pelaporan keuangannya tersebut dan akan menaikkan komparabilitas antar laporan keuangan perusahaan. Masalah-masalah yang baru akan dapat dipecahkan secara cepat jika mengacu pada kerangka teori yang telah ada.
Yang pertanyaan keempat yaitu jelaskan konsep NOCLAR. NOCLAR ini merupakan suatu ketentuan bagi CPA dan akuntan publik bagaimana mengonsumsikan ketidakpatuhan klien terhadap peraturan perundang-undangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan regulator. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan kelima. Jika saya ditawarkan untuk penugasan audit, jadi saya untuk penugasan audit ini yang mengakibatkan suatu situasi saya menjadi independen dan tidak independen secara penampilan. Jika saya diberi kesempatan untuk melakukan penugasan audit ini, saya akan menyiapkan mental. Jadi mental saya akan siapkan terlebih dahulu dan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan dari pihak orang lain, dan tidak bergantung dengan orang lain, dan akan melakukan dengan jujur terhadap pekerjaan untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum. Yang kedua, jika saya ditawarkan untuk melakukan audit kepada sebuah perbankan, akan tetapi saya tidak menguasai hal tersebut atau tidak menguasai dalam perbankan tersebut, saya akan menolak dengan baik, karena di dalam audit dan khususnya untuk perbankan harus mempunyai kemampuan. Jadi di dalam perbankan ini harus mempunyai kemampuan dan pengalaman yang baik, khususnya untuk bidang perbankan itu sendiri. Karena juga kita kalau mengaudit, kita juga membuat nama besar audit kita sendiri, dan untuk mengaudit perbankan itu juga harus berhati-hati. Yang selanjutnya yaitu jika saya ditawarkan untuk mengaudit sebuah hotel yang menjadi saingan berat bisnis keluarga saya, dan apakah saya memanfaatkan data akuntansi keuangan yang akan diaudit untuk kepentingan bisnis keluarga. Yaitu di dalam bisnis keluarga ini dikatakan juga memang cukup penting, dan gimana harus saya junjung tinggi agar dapat memenangkan persaingan bisnis. Akan tetapi jika saya dikasih kesempatan ini, saya tentu saja akan menolak hal tersebut, karena di dalam persaingan bisnis tentunya ini sudah melanggar peraturan dan tidak profesional dalam kata persaingan bisnis ini sendiri. Tentu saja saya akan melakukan persaingan bisnis ini dengan sehat dan jujur dalam persaingan bisnis tersebut. Yang selanjutnya itu jika saya ditawarkan untuk mengaudit PT XYZ ini, tempat di mana orang tua saya bekerja, di mana saya dari kecil udah dibantu masalah ekonomi oleh perusahaan ini, yaitu di dalam dunia pekerjaan kita harus berperilaku adil, jadi dan konsisten dalam melakukan pekerjaan. Bahkan jika perusahaan tersebut sudah banyak jasa kepada kita, sudah membantu, kita harus tetap adil dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Jadi saya tentu saja menerima. Untuk selanjutnya itu jika perusahaan yang bisnisnya mengumpulkan data bersedia membayar dengan harga menarik atas data laporan yang saya audit, apakah saya akan menjual data tersebut? Tentu saja saya tidak akan menjual data tersebut, dikarenakan perbuatan ini tidak profesional. Karena namanya kita menjual data ini, otomatis kita menjual tanpa persetujuan dari atasan, tanpa persetujuan dari pihak dari perusahaan itu sendiri. Karena ada beberapa perusahaan yang memang merahasiakan. Jadi data-data laporan itu memang dirahasiakan oleh perusahaan tersebut untuk kepentingan perusahaan tersebut itu sendiri.
jika jika kita menjual pasti banyak yang akan rugi, pasti banyak yang perusahaan itu akan jatuh karena data sudah tersebar kemana-mana. Ya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika kurang atau lebih kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.